Nah kayak gitu. Nah baru berikutnya kalau desainnya udah, ceritanya gimana udah, baru kita ngeliat nih, kan jersey pasti kita pakai ya. Iya, Kita pakai jalan, tanding, macam-macam. Nah baru kita, kalau saya pribadi, baru kita lihat bahannya kayak gimana. Makanya kalau buat tanding sih, Polyflex tuh menurutku juga udah paling enak ya, paling ringan juga kan dipakai sama pemain dia. Nah kalau bahas ini nih Mas, ini udah kita coba kualitas ya Mas, kualitas dari jersey itu sendiri. Nah itu kan kualitas itu berarti dari bahan, terus dari sablonan. Nah itu sebenarnya kalau dari jersey sendiri tuh gimana sih Mas? Maksudnya dari segi bahan itu, bahan yang bagus itu apa gitu kan? Apakah ada standarnya selain yang tadi Mas bilang tuh, kalau nggak salah tadi dari Dri-Fit ya, Dri-Fit tuh kalau nggak salah Nike yang tahun lama gitu ya. Iya Nike ataupun 2000-an lah. Dari segi sablonnya itu ada apa aja sih Mas? Gitu kan yang saya tahu kan karena kita sponsorin Arema kan dari Polyflex gitu kan, dari Renoflex. Ya. Terus selain itu mungkin Mas Reza jauh lebih tahu nih apa aja dari segi bahan sama sablonannya tuh Mas. Kalau biasanya yang dipakai di jersey klub-klub di Indonesia lah kita bahas ya. Gimana tuh Mas? Oke. Kalau kain sih semuanya sama ya bahannya, kurang lebih polyester semua lah pasti itu. Kecuali beberapa klub yang tadi aku sebutin. Nah, buat sablonnya sendiri, buat material apa sih yang biasa dipasang di jersey itu buat logo gitu. Selain Polyflex itu biasanya juga ada woven. Woven Ya. Itu yang model kayak gini lah. Kayak jersey-nya PSPS Riau, itu woven tuh. Jadi dia lebih kaku ini ya, lebih kaku dan lebih tebal. Woven itu ada kriterianya nggak sih Mas? Ada yang bordir atau printing atau apa sih gitu Mas? Nah, bordir sama ini biasanya. Bordir yang langsung di jersey-nya atau di heat press, jadi ditempel di jersey. Paling bedainnya kayak gitu. Nah, selain model woven tadi ya, itu juga ada yang sekarang lagi rame juga, ini tatami. Rubber on tatami gitu misalnya. Kalau Mas Tovan perhatiin jersey-nya PS Sleman. Ya, tahun Sleman. 2020 kemarin ya sama Sembada. Itu kan logonya ini kan kayak 2 lapis gitu kan. Yang candinya itu kayak rubber. Tapi sebenarnya bawahnya itu bukan rubber dia. Jadi ada alas, itu nyebutnya tatami. Atau Persija yang versi replika deh. Logonya dia itu rubber on tatami juga. Juara Liga 3 nasional, siapa namanya tuh? Persija Jepara itu juga pakai rubber on tatami waktu bareng sama Aparel Malaysia kemarin, kaki jersey. Nah tadi rubber on tatami, habis itu ada woven sama Polyflex. Biasanya itu yang dipakai. Kalau ini Mas, kalau nggak salah saya pernah dengar tuh yang TPU tuh apa tuh Mas? TPU tuh yang apa namanya? Kayak karet ya, cuman lebih elastis lagi dia. Itu juga bedanya sama tatami Mas? Beda ininya. Kalau tatami itu dia lebih kayak apa ya? Sebutnya apa ya? Lapisan dasarnya lah. Jadi dia nggak dibentuk yang pretelan kayak apa? Kayak tadi candinya itu nggak, itu justru di atasnya. Nah kalau yang TP itu dia satu kesatuan utuh, kayak logonya Persija kemarin tuh yang versi player isu. Ya. Logonya apa lagi ya? Persebaya itu juga udah mulai TPU. Genese tuh yang di sebelah kirinya Mas, TPU nggak itu? Bukan Mas, ini Polyflex. Polyflex. Bukan yang tuh logo Equinox. Oh ini? Ya. Ini kayaknya pakai printable ini Mas. Oh printable ya? Iya printable. Kalau komen yang aku sama apa? Wayang. Oh Wayang itu velvet. Apa? Wayang itu velvet ya. Yang ini. Dia itu on velvet. Jadi lapisannya bukan tatami tapi velvet. Velvet tuh kayak vlog lah. Variannya banyak. Itu balik lagi Mas. Itu sebenarnya dari kebutuhan tim lagi ya untuk memilih. Tim saya makainya woven. Tim saya makainya 3D TPU. Nah, itu apa kalau dari klub-klub liga itu mereka punya standarisasinya sendiri atau emang yaudah balik lagi terserah masing-masing lagi ke vendornya?
sebenarnya hal kayak gini tuh sebaiknya didiskusiin tuh sama vendornya ya, kayak gimana. Kayak gini nih. Kalau misalnya dipakai tanding ya sebaiknya kalau dipakai tanding kan pasti frekuensinya kan bolak-balik dipakai kan. Ya. Bakal sering terjadi benturan, gesekan tuh kan pasti sering tuh. Kalau misalnya modelnya kayak gitu, ya mending tadi satu yang full print Sublime, kalau mau nggak copot-copot ya. Atau Polyflex lah paling enggak. Sekarang kalau TPU kan pasti rentan tuh buat lepas. Ya. Kayak PSIS Semarang pun musim lalu juga sempat lepas tuh jersinya, sempat disorot juga kan di mana-mana. Atau kalau nggak nempelnya nggak rapat, juga kayak Timnas kemarin yang bareng Mills, ada 1-2 jersinya kan juga lepas tuh. Oh berarti punya, ya itu balik lagi. Ada kelemahannya juga. Setiap sablon itu punya kelebihan, punya kelemahannya masing-masing gitu ya Mas ya? Iya. Kalau buat yang kayak kita pakai jalan-jalan kasual gitu ya. Ya mungkin versi TPU akan lebih bagus tuh dilihat juga sama orang-orang. Cuman buat pemain belum tentu mereka nyaman kan. Benar. Akhirnya dikembalikan lagi kayak gimana. Makanya kalau buat tanding sih Polyflex tuh menurutku juga udah paling enak ya, paling ringan juga kan dipakai sama pemain dia. Berarti kalau bisa dikatakan standarnya sekarang itu ya udah buat kenyamanan pemain untuk sablon MZ terutama ya Mas ya. Mungkin bisa kita bilang Polyflex ya Mas ya. Ya Polyflex. Banyak yang Polyflex tuh. Kayaknya juga. Cuman ya itu kita juga harus mempertimbangkan perawatannya juga kan kayak gimana. Ya, sekalian nih Mas, bonusnya nih Mas. Ya. Perawatannya gimana Mas? Untuk merawat jersey dengan menggunakan Polyflex. Bonus nih Mas, terakhir. Oke. Kalau aku sih jersey Polyflex yang jersey yang pakai Polyflex. Dulu awalnya aku gantung di rak kayak gini, dan usahakan sering kena angin ya. Jadi biar nggak nempel antar jersey itu. Terus pertimbangin juga dikasih skat gitu Mas, jangan sampai rapat-rapat gitu ya. Ya benar. Terus pertimbangin juga warna Mas. Kadang-kadang jersey yang warna merah itu ngerusak tuh. Oh. Jersey warna merah kalau ditempel sama jersey warna putih, somehow tuh pindah dong, migrasi. Nular gitu ya. Itu hati-hati tuh. Nah, tapi ada juga beberapa jersey ya, kan nggak muat juga kan kalau dipajang di rumah. Beberapa itu aku masukin lagi ke plastik bagnya, tapi di dalamnya aku kasih pengawet anti jamur. Anti jamur. Apa? Bukan. Silika ya? Silika ya. Ya. Silika gel tuh aku kasih 2-3 lah, biar nggak rusak di sana. Sama jangan ini ya. Waktu nyetrika hati-hati. Sebenarnya tinggal kita ngikutin ini aja, tinggal ngikutin washing tag yang ada di jersey kan biasanya dikasih tahu tuh jangan nyetrika bagian dalam, jemur di bagian yang sisi dalam taruh di luar. Nah itu ngebantu banget. Nyuci juga jangan yang pakai mesin cuci atau pakai tangan aja. Itu impact tuh. Jadi ngerawatnya kayak gitu. Oke, terima kasih nih Mas Reza, udah panjang lebar banget dan mendalam juga tentang jersey-nya. Nah, semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat nih dari pembahasan jersey yang tadinya kita cuma tahu jersey itu cuma hal yang kita pakai saat olahraga gitu kan. Saya terutama makainya saat main futsal, saat main basket gitu kan. Tapi ternyata dari jersey itu punya arti dan makna yang teman-teman bisa dengerin dari awal tadi sampai sekarang. Makasih Mas Reza siang hari ini udah mau sharing gitu kan. Next, thank you, Mas semoga kedepannya jangan bosan-bosan lagi ketika kita mau sharing lagi Mas. Semoga cerita jersey juga makin banyak dilihat di websitenya. Teman-teman juga boleh Instagramnya apa Mas? Instagramnya @ceritajersey. Websitenya www.ceritajersey.com. Oke teman-teman yang mau lebih tahu tentang jersey gitu kan, terutama tadi tuh yang kita bahas di awal, Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan semua makna-makna tentang jersey ada di website-nya ya Mas Reza ya? Ya, monggo mampir. Bisa kunjungin website-nya. Saya juga pertama kali kenal Mas Reza ini ngunjungin dari website-nya, saya cari tahu ternyata menarik
tentang makna-makna di balik jersey gitu kan. Oke Mas Reza, makasih. Thank you ya Mas Tovan dan tim. Kita bisa ketemu dan sharing lagi Mas. Terutama kalau corona udah kelar, bisa main futsal lagi Mas. Main bola lagi kayak waktu itu. Ditunggu Mas itu undangannya tuh. Siap. Makasih Mas Reza. Yo, makasih banyak ya Mas Tovan dan tim Rino.